Dua pembelot Korea Utara dikembalikan oleh Korea Selatan. Begini nasib para pembelot Korea Utara yang gagal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Korea Utara telah dikenal di mata internasional sebagai negara tertutup dan misterius di bawah kepemimpinan pemimpinnya yang diktator. Tak jarang terdengar berita warga Korea Utara memilih untuk membelot ke Korea Selatan. Menurut data dari Seoul, pada 2017 sudah ada 1.127 pembelot dari Korea Utara ke Korea Selatan. Korea Selatan biasanya memberikan suaka kepada para pembelot dari Korea Utara ini. Para pembelot kemudian akan diinterogasi oleh otoritas intelijen Korea Selatan. Mereka juga akan menghabiskan waktu di fasilitas yang dikelola pemerintah untuk pendidikan ulang sebelum dilepas ke masyarakat. Namun baru-baru ini ada pembelot dari Korea Utara ke Korea Selatan yang dipulangkan ke negeri asalnya. Dilansir dari BBC, mereka adalah dua nelayan Korea Utara yang diketahui telah melintasi perbatasan laut pada hari Sabtu. Setelah melewati perbatasan dengan kapal cumi-cumi mereka, perlu waktu 2 hari bagi Angkatan Laut Korea Selatan untuk menangkap mereka. Mereka kemudian ditahan oleh pihak berwenang di Korea Selatan. Ternyata pihak Korea Selatan menganggap dan memperlakukan mereka bukan sebagai pembelot melainkan penjahat. Hal itu lantaran mereka dicurigai telah membunuh 16 anggota awak kapal sebelum akhirnya melarikan diri ke Korea Selatan. Kemudian, kedua lelaki berusia 20-an itu diserahkan Korea Utara di desa perbatasan Panmunjom di zona demilitarisasi. Lantas, bagaimana nasib pembelot yang gagal kabur itu? Diketahui ketika Kim Jong-un berkuasa pada akhir 2011 pada usia 27 tahun, banyak warga Korea Utara yang berharap akan adanya perubahan. Dia diharapkan akan mengantarkan era baru, modernitas, dan keterbukaan bagi negara totaliter. Ternyata itu tidak terjadi. Kisah-kisah dari para pembelot yang gagal kabur pun meninggalkan catatan suram. Yakni seperti yang dialami Scott Kim, dia dan ibunya gagal membelot dan dikirim kembali ke Korea Utara pada 2001. Ketika kami mencapai pusat penahanan di Korea Utara, kami kehilangan semua hak kami sebagai manusia, kata Kim sebagaimana dilansir Business Insider. Kami diperlakukan seperti binatang secara harfiah. Kami harus merangkak di lantai untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kim dimasukkan ke sel bersama 20 pembelot lainnya. Ada satu toilet di sudut dan tidak ada ruang untuk berbaring. Siang dan malam para pembelot duduk di tanah. Itu adalah hukuman kami karena kami adalah orang berdosa. Saya tidak tahu mengapa kami adalah orang berdosa, katanya. Ketika dia atau pembelot lainnya diperintahkan untuk menyusuri koridor ke kantor sipir, mereka dipaksa merangkak dengan tangan dan kaki. Petugas memukuli mereka dengan sarung tangan dan tongkat saat mereka pergi. Diperkirakan 100.000 warga Korea Utara atau lebih saat ini tinggal di pusat-pusat penahanan, penjara-penjara politik atau kem-kem kerja di mana mereka menanggung kerja keras penyiksaan dan juga kelaparan. Terlepas dari kenyataan bahwa salah satu kem pendidikan ulang terbesar Korea Utara adalah Chingori, dekat kota asalnya di Busan, Kim dikirim ke pusat lebih jauh ke selatan. Dia kemudian berhasil kabur dari situ, namun kembali tertangkap. Dia kemudian dikirim ke kamp kerja paksa, tempat dia menebang pohon di gunung selama berbulan-bulan. Dia kemudian berhasil kembali membelot hingga sampai di Korea Selatan dan menjalankan bisnisnya sendiri dan berkumpul dengan ibunya. Di sisi lain,
ada seorang pembelot Korea Utara yang kabur setelah berpura-pura mencuci di sungai. Ada dua jalur yang biasa ditempuh para pembelot dari Korea Utara untuk keluar dari negara itu dan menghirup udara kebebasan. Jalur pertama adalah yang terdekat namun juga paling berbahaya, yaitu menyeberangi daerah perbatasan demilitarisasi, yang salah satu titik terkenal adalah Panmunjom. Hanya sedikit yang berani menyeberangi kawasan yang dipenuhi ranjau dan pasukan bersenjata dari kedua negara ini. Beberapa tentara Korea Utara memang berhasil menyeberang sambil dikejar kompatriotnya yang menembaki. Seorang tentara Korea Utara misalnya berhasil melarikan diri menyeberang ke perbatasan Korea Selatan pada November 2017 dengan mengalami luka tembakan dari kompatriotnya yang mengejar. Korea Herald melansir tentara Korea Utara ini akhirnya berhasil pulih meski sempat dikabarkan kritis. Namun jalur kedua merupakan jalur favorit untuk keluar dari negara yang identik dengan rezim diktator dan penindasan ini, yaitu jalur melewati Sungai Yalu menuju Cina yang terletak di utara Korea Utara. Tante saya tinggal di daerah perbatasan dan berhasil melarikan diri ke Korea Selatan lewat Cina, kata Yairun yang berusia 40 tahun, yang memiliki seorang putri dan tinggal di Korea Selatan seperti dilansir media Al Jazeera. Tante ini lalu mengontaknya 3 tahun kemudian lewat seorang perantara untuk membawa keluar dari Korea Utara. Setelah berpikir selama sebulan, memutuskan pergi dari rumahnya meninggalkan ibu dan putrinya. Pada 2009, dia pun mengambil langkah berbahaya namun penting untuk mengubah kehidupannya. Perantara itu membawa saya ke perbatasan Cina untuk menyeberangi sungai pada siang hari, kata dia. Berpura-pura sedang mencuci di Sungai Yalu dan di kejauhan terlihat tentara Korea Utara sedang berpatroli. Lalu perantara itu berteriak dari sisi Cina agar dia segera menyeberang. Lalu berlari zigzag agar tidak terkena tembakan patroli Korea Utara karena memang itu yang terjadi. Tentara penjaga perbatasan menembaki saya karena berlari zigzag, maka saya selamat, kata dia. Perjalanannya masih jauh untuk bisa sampai ke Korea Selatan. Perantara ini membawanya berputar-putar ke berbagai negara ASEAN terlebih dulu untuk menghindari pengejaran. Bersama perantaranya, melantas pergi ke Vietnam dari Cina, lalu ke Kamboja, lalu masuk ke kantor kedubes Korea Selatan di sini. Sempat tinggal di sebuah gereja selama 3 bulan sebelum berangkat ke Korea Selatan. Setelah tiba di Korea Selatan, saya diinterogasi lembaga intelijen selama sebulan sebelum diperbolehkan keluar, kata dia. Di sini memutuskan untuk mencari pekerjaan sambil berperan sebagai perantara para pembelot yang ingin keluar dari Korea Utara. Untuk setiap orang yang berhasil dibawa keluar, bisa mendapat sekitar 25 juta rupiah hingga 51 juta rupiah. Mengatakan dia juga berhasil membawa putrinya keluar dari Korea Utara. Awalnya dia berencana menikah lagi dengan pria Korea Selatan, namun rencana ini tidak terjadi setelah pacarnya mengetahui dia telah memiliki anak. Pun berharap dia bisa menghubungi ibu dan adik-adiknya, karena selama di Seoul dia tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Apalagi kondisi di Korea Utara sudah semakin terbuka. Sesekali rasa bersalah itu muncul di hatinya. Rasanya seperti saya itu egois. Saya merasa bersalah kepada orang tua saya, katanya. Sekarang bekerja di Biro Jodoh mengupayakan para pembelot Korea Utara bisa mendapatkan pasangan dari orang lokal. Mayoritas pembelot adalah perempuan, yaitu 71% dengan usia 20 hingga 30 tahun.